Anehnya setelah itu polisi tidak menemukan rekaman Tuan Chen ataupun juga Nyonya Zhang keluar dari kafe. Nggak ada. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Di malam minggu ini aku akan kembali membawakan sebuah kasus kriminal yang pernah terjadi di Taiwan pada tahun 2013 yang lalu. Kasus ini adalah kasus penghilangan nyawa yang menimpa pasangan lansia tanpa anak yang sangat kaya raya. Meski nggak punya anak, pasangan lansia ini tuh menjalani kehidupan mereka dengan sangat harmonis sampai mereka ya lansia tadi atau lanjut usia. Tapi keharmonisan itu akhirnya sirna setelah mereka ini melakukan suatu kebaikan yang ternyata membahayakan hidup mereka sendiri. Nah, penasaran kebaikan apa yang sudah mereka lakukan dan kira-kira bahaya apa yang sedang mengintai mereka? Tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Oke, sebelum aku masuk ke kronologi kejadiannya, seperti biasa aku akan menceritakan dulu tentang latar belakang Chen Jinfu family ini, ya. Jadi, Chen Jinfu family ini adalah awalnya terdiri dari sepasang suami istri, Suaminya namanya Chen Jinfu atau Tuan Chen, dan juga istrinya namanya Zhang Changsu atau Zhang. Nah, secara latar belakang, baik Chen ataupun juga Zhang ini nih mereka berdua ini bukan orang sembarangan. Chen Jinfu atau sang suami ini adalah laki-laki kaya yang lahir pada tahun 1934 di Taiwan. Nah, menurut beberapa artikel yang kami baca, Chen ini pernah berkuliah di Takushoku University yang ada di Jepang, dan setelah dia lulus kuliah, dia ini mewarisi kekayaan keluarganya berupa 2 pulau di Okinawa, Jepang, dan beberapa properti yang bernilai jutaan dolar USD. Nah, itu si suami. Di sisi lain, Zhang atau istrinya Chen tadi, juga bukan orang sembarangan nih. Zhang ini adalah dosen bergelar profesor di sebuah kampus yang bernama Xinjiang University yang ada di Taiwan. Dan selain itu, ibu Zhang ini juga memiliki bisnis perhiasan senilai kurang lebih 1,2 juta USD atau sekitar 56 miliar rupiah. Nah, berkat kekayaan itu, Chen dan juga Zhang ini mampu membeli sebuah rumah mewah di distrik Bali yang ada di kota Taipei. Tapi meskipun memiliki harta yang berlimpah ruah ini, kehidupan Chen dan juga Zhang ini tidak luput dari yang namanya cobaan. Kenapa? Karena setelah puluhan tahun menikah, keduanya ini sama-sama belum dikaruniai anak. Entah ada masalah kesehatan apa pada mereka, tapi yang jelas ketidakhadiran buah hati itu membuat mereka ini sering ngerasa kesepian lah gitu kan. Tapi seiring berjalannya waktu, mereka sudah mulai bisa menerima keadaan tua dan tidak lagi mendambakan kehadiran seorang anak. Mereka mikir, oh ya udahlah, mungkin memang takdir kami kayak gitu. Mungkin memang kami ini belum bisa punya anak. Kami nggak apa-apa kok. Kita masih bisa menikmati hidup berdua aja ya sayang ya, kayak gitu. Nah, sejak saat itu Chen dan juga Zhang ini pun selalu menghabiskan waktu mereka untuk quality time berdua, Dan hal itu juga berlangsung selama berpuluh-puluh tahun sampai akhirnya mereka ini lanjut usia. Nah, pada saat Chen ini sudah berusia 70 tahunan, sementara si Zhang ini sudah berusia 56 tahunan. Di sini aku sebutnya Tuan Chen sama Nyonya Zhang aja lah ya. Di masa tuanya, Tuan Chen dan juga Nyonya Zhang ini sering menghabiskan waktu mereka dengan mengunjungi sebuah kafe. Nama kafenya ini Cafe Momo yang berada tidak jauh dari rumah mereka. Dan saking seringnya mereka pergi ke kafe itu, mereka pun perlahan-lahan mengenal beberapa pegawai-pegawai yang bekerja di Momo Cafe itu. Nah, dari sekian banyaknya pegawai yang ada di sana, mereka ini berhubungan akrab dengan salah satu pegawai berusia 20 tahunan yang namanya Xie Yihan atau biasa dipanggil Yihan. Memang gak banyak informasi yang kami temukan tentang Yihan ini, tapi yang jelas perkenalan Yihan dengan Chen family ini terjadi pada tahun 2009. Jadi ceritanya waktu itu Tuan Chen ini lagi pergi ke Momo Cafe sendirian tanpa ditemani sama istrinya, karena waktu itu Nyonya Zhang ini memang lagi ada urusan gitu. Pergi dia sendiri ke Momo Cafe. Nah, setibanya di cafe, Tuan Chen ini langsung disambut dengan ramah tuh sama si Yihan ini. Nah, selain menyambutnya dengan ramah, Yihan ini juga sesekali suka menemani Tuan Chen mengobrol di kursinya, selalu nanya kabarnya, mendengar cerita-cerita dari Tuan Chen. Nah, perlakuan itulah rupanya yang membuat Tuan Chen ini ngerasa terkesan sama Yihan, Terus besoknya Tuan Chen ini ceritalah sama istrinya, sayang, di Momo Cafe itu ada loh satu pegawai yang baik kali yang namanya Yihan. Besok kita kesana yuk, aku mau kenalin kamu sama dia. Kamu pasti suka lah itu sama orangnya. Orangnya ramah, baik, cantik juga, kata si Tuan Chen. Oh iya sayang, aku gak sabar deh pengen ketemu sama dia, kata si Nyonya Zhang. Udah lah tuh janjian lah besok mau nongkrong di Cafe Momo.
Dah, tepat keesokan harinya, Tuan Chen dan juga Nyonya Jang ini betul tuh pergi ke kafe Momo itu. Sesampainya di sana, mereka betulan langsung disambut sama Yihan yang memang udah akrab duluan nih sama Tuan Chen. Nah, di situ Tuan Chen pun memperkenalkan istrinya kepada Yihan, dan di situ juga Nyonya Jang si sang istri juga terkesan langsung sama kepribadiannya si Yihan ini, karena dia adalah perempuan yang sangat cantik, dia sangat baik, dia sangat ramah, dan juga dia sangat perhatian. Sejak perkenalan itu, hubungan Yihan sama si Shen family ini makin akrab lagi, Saking akrabnya mereka, pada suatu hari Yihan ini ceritalah juga ke mereka, bertukar cerita lah gitu tentang latar belakang keluarganya. Yihan mengaku kalau dia ini adalah anak yatim, dia ditinggal sama bapaknya, udah meninggal dunia waktu dia masih kecil kali. Terus setelah bapaknya meninggal, Yihan ini harus banting tulang buat bisa membantu perekonomian keluarga, untuk bisa bantu ibunya mencari nafkah, dan itu juga yang menjadi salah satu alasannya kenapa dia bekerja di kafe Momo itu. Dan pada saat itu Yihan juga bilang kalau akhir-akhir ini dia mengalami masalah finansial, di mana hasil kerja kerasnya di Momo Cafe itu ternyata tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Jadi Yihan ini juga cerita lah gitu, curhat ada kan. Nah, dengar cerita itu, Tuan Chen iba kasihan dia nengok si Yihan. Sebagai seseorang yang belum memiliki seorang anak, Tuan Chen ini tuh macam ada perasaan ingin melindungi Yihan gitu loh sebagai seorang ayah. Akhirnya Tuan Chen mikirlah, kasihan juga si Yihan ini ya. Apa aku angkat aja dia jadi anakku? Toh juga selama ini kami nggak punya anak. Nah, dari situ Tuan Chen menyampaikanlah maksudnya ke Nyonya Jang, ke istrinya. Dan ternyata Nyonya Jang juga punya pikiran yang sama, disetujui langsung lah usulan itu. Iya saya nggak apa-apa, aku juga kepikiran ke situ kok. Aku juga ngerasa Yihan tuh anak baik-baik kali gitu, kata si Nyonya Jang. Dan by the way, karena Yihan ini sudah berusia dewasa ya waktu itu, jadi Shen family ini tidak mengadopsi Yihan sebagaimana mengadopsi anak kecil, jadi nggak perlu ngelapor ke lembaga hukum atau lain sebagainya gitulah. Mereka cukup memberikan dukungan finansial kepada Yihan, macam ngasih uang bulanan, keperluan dia sehari-hari dan lain-lain. Tapi gara-gara mereka berdua ini adalah pasangan yang kaya raya kali, ya Yihan pun nggak cuma dikasih kebutuhan seadanya aja, keperluan sehari-hari aja, enggak. Yihan juga dikasih berbagai hadiah, dikasih barang-barang mewah, bahkan mereka juga memberikan bimbingan tentang investasi saham kepada si Yihan. Dan sebagai timbal baliknya, Yihan juga sangat senang mendapatkan tawaran itu, diterimalah juga menjadi anak angkatnya mereka. Yihan juga memberikan perhatian dan juga kasih sayang kepada Tuan Chen dan juga Nyonya Jang. Dan semenjak mengadopsi Yihan, Tuan Chen dan juga Nyonya Jang ini jarang tuh merasa bosan atau kesepian lagi. Mereka juga jadi ngerasa, oh ternyata enak juga ya diperhatiin sama anak, kayak gitulah. Itu karena apa? Itu karena kehadirannya Yihan yang mampu memberikan warna baru pada hidup mereka berdua, Tapi sayangnya semua itu tidak bertahan lama, karena pada suatu hari Tuan Chen dan juga Nyonya Jang ini tiba-tiba tidak bisa dihubungin dan nggak pernah pulang ke rumahnya lagi. Kepergian pasangan lansia itulah yang membuat keluarga besarnya jadi khawatir. Kok nggak ada kabar nih mereka berdua kan? Soalnya selama ini mereka berdua tuh nggak pernah menghilang tanpa kabar gitu loh. Hampir setiap hari baik Tuan Chen maupun Nyonya Jang ini pasti selalu nelpon, ngasihin kabar ke keluarga-keluarga yang lain gitu loh, untuk bertukar kabar aja. Makanya pas mereka nggak ada kabar ya pihak keluarga yang lain ini ya jadi panik, nih kemana nih? Apa jangan-jangan mereka berdua kesesat gitu di suatu tempat, jadi akhirnya nggak bisa pulang? Ya kan mereka juga udah sama-sama tua kan, Nah karena hal itu akhirnya pihak keluarga pun melaporkan berita kehilangan Tuan Chen dan juga Nyonya Jang ini ke kantor polisi. Nah, dengar laporan itu, polisi pun langsung lah itu melakukan penyelidikan dan pencarian juga besar-besaran. Nih kemana nih kedua lansia itu kan? Nah, polisi mencari kedua-duanya di tempat-tempat yang biasanya mereka kunjungi, macam di Momo Cafe didatengin, di taman dan juga di toko perhiasan milik mereka. Tapi dicari ke sana kemari, mereka berdua belum juga ditemukan. Gak nyerah di situ aja, polisi pun lalu menyebarluaskan foto Tuan Chen dan juga Nyonya Jang ini supaya masyarakat ikut membantu juga nih dalam pencarian kedua lansia ini. Tapi meskipun segala cara ini sudah diupayakan, sudah dikerahkan, polisi belum berhasil menemukan mereka. Hari pun berlalu hingga pada hari ke-10 polisi menemukan sebuah petunjuk penting tentang keberadaan dari Tuan Chen. Nah jadi pada tanggal 26 Februari 2013, seorang wanita bernama Mo Yun lagi olahraga di area Tam Sui River, Taiwan. Nah pas dia lagi olahraga jalan-jalan itu Mo Yun ini melihat dari kejauhan ada suatu benda tidak biasa yang mengapung di kolam mangrove. Nah karena penasaran, Mo Yun ini pun segeralah berjalan mendekati si benda itu. Dan ketika dia semakin dekat kagetlah si Mo Yun ini, gegara ternyata yang lagi ngambang itu kaki manusia. Langsung dilaporin sama Mo Yun ke kantor polisi kan. Nah dengar laporan itu, polisi pun langsung datang nih ke lokasi tempat si Mo Yun ini. Dan ketika mereka memeriksa mayat yang ditemukan sama si Mo Yun ini, betapa kagetnya polisi karena mayat itu adalah orang yang mereka cari selama ini, yaitu Tuan Chen. Mati Tuan Chen.
Nah pas jasadnya diangkat, wak, polisi kaget tuh gegara. Mereka lihat tubuhnya Tuan Chen ini udah membengkak dan ada luka tusuk. Udah kayak gitu. Tapi di sisi lain polisi juga nengok baju yang dipakai sama Tuan Chen ini bisa dibilang cukup rapi lah gitu. Dia pakai baju olahraga, dia pakai sepatu olahraga, dia pakai jam tangan mewah dan juga pakaiannya olahraga juga, wak. Nah penemuan itu bikin polisi menduga besar kemungkinan Tuan Chen ini jatuh mungkin di kolam waktu dia lagi olahraga di situ. Tapi kenapa bisa ada luka tusuk? Ya ini tertusuk apa nih? Nah polisi pun kemudian membawa jasadnya Tuan Chen ke rumah sakit untuk diotopsi. Nah sambil menunggu hasil otopsi, wak, polisi juga tetap berusaha nyari istrinya dong, keberadaan Nyonya Jang, karena kan mereka hilang berdua. Satu ditemukan, Nyonya Jangnya mana? Nah lalu entah dapat pemikiran dari mana, wak, pada saat itu polisi ini justru mencurigai Nyonya Jang sebagai pelaku di balik tewasnya Tuan Chen si suami ini. Kenapa? Karena mereka ini kan menghilang pada waktu yang hampir berdekatan kan, wak. Polisi mikir mereka ini kan sama-sama menghilang nih. Tuan Chen udah ketemu tapi Nyonya Jang belum. Ini apa jangan-jangan Nyonya Jang ini lagi sembunyi setelah dia ngabisin suaminya? Nah pemikiran polisi ini, wak, sebenarnya juga bukan tanpa alasan. Karena menurut kebudayaan di sana, apabila ada orang kaya yang meninggal dunia, pelaku pertama yang akan dicurigai sama polisi adalah orang terdekatnya korban. Dan untuk membuktikan kecurigaan itu, polisi pun melakukan investigasi dengan menanyai saksi-saksi yang berada di sekitar TKP sebelum Tuan Chen ini ditemukan tewas, which is di kolam mangrove itu. Nah dari investigasi ini, polisi akhirnya tahu kalau tanggal 16 Februari 2013 atau hari di mana mereka diperkirakan menghilang ini, wak, ada saksi yang lihat dua orang asing lagi bakar suatu dokumen di dekat kolam itu, kolam tempat si Tuan Chen ditemukan. Nah sebenarnya si saksi ini penasaran, ini ngapain nih dua orang ini ngebakar-bakar sesuatu di situ kan? Tapi karena dia nggak mau ikut campur, akhirnya dia baliklah ke rumah, nggak ditanyai apa-apa itu, nggak dilaporkannya juga, nggak ditegurnya juga dua orang tadi. Nah selain kesaksian tadi, wak, di malam harinya, di hari yang sama juga ya, polisi mendapatkan informasi dari bank tempat Tuan Chen ini menyimpan uang, kalau ada orang yang berupaya mengambil uang dari akun bank milik Tuan Chen melalui ATM. Tapi upaya itu gagal karena si orang ini berkali-kali salah masukin nomor PIN sampai akhirnya ATM-nya Tuan Chen ini diblokir. Nggak berhenti di situ aja, nggak lama kemudian pihak bank ini didatangi sama seorang wanita muda yang mengaku sebagai anak kandungnya Tuan Chen. Padahal Tuan Chen nggak punya anak kan, cuma kan orang bank nggak tahu. Datanglah wanita ini. Nah, si wanita ini ingin mencairkan semua uang yang ada di rekeningnya Tuan Chen. Dia bilang, saya mau cairin semua uang bapak kandung saya, bu, katanya kayak gitu. Nah, dengar itu pihak bank langsung bilang, aduh mbak, mohon maaf mbak, nggak bisa. Kalau kamu mau ngambil uang punya orang lain, meskipun itu bapak kandungmu, kamu tetap harus pakai surat kuasa. Dan yang bersangkutan harus datang langsung, which is bapakmu harus datang langsung ke sini. Kamu punya surat kuasanya nggak? Aduh, nggak punya, bu. Nah, karena dia nggak punya surat kuasa, pihak bank kemudian minta KTP atau kartu identitas dari si wanita itu untuk memverifikasi data. Nah anehnya waktu dimintain KTP, si wanita ini bilang, saya nggak ada KTP pak, saya belum punya KTP karena saya belum cukup umur, katanya. Nah entah kenapa setelah mendengar penjelasan itu, pihak bank ini ngerasa dia nggak beres. Kok ini udah cukup umur untuk punya KTP? Enggak, kok bukan anak kecil, dari fisik kok udah kelihatan kok ini mbak-mbak. Nah karena udah ngerasa dia nggak beres, itulah kenapa wak, mereka pun langsung melaporkan hal itu ke polisi. Jadi gitu tuh awal mulanya. Nah setelah mendengar informasi itu, polisi mikir ini kayaknya ada yang sengaja punya niat jahat lah sama Tuan Chen dan juga Nyonya Jang. Nah karena Nyonya Jang ini belum diketahui keberadaan di mana, wak, polisi pun berfokus untuk mencari Nyonya Jang terlebih dahulu. Jangan dulu cari pelakunya, kita cari dulu nih Nyonya Jangnya dia dari mana. Dan langkah pertama yang mereka lakukan adalah mencari informasi di Momo Cafe lagi, wak, karena mereka tahu lansia berdua ini sering ke Momo Cafe. Kita cek lagi lah ke sana, siapa tahu kemarin ada informasi yang kelewat nih, kata polisi. Polisi datanglah ini ke Momo Cafe lagi kan. Setibanya di sana, polisi langsung disambut sama owner Momo Cafe, wak, bukan sama Yihan, sama owner cafe. Namanya Lu Binghang, laki-laki ya. Nah di situ Lu ini cerita kalau Tuan Chen sama juga Nyonya Jang ini sering memang pak datang sini dan dia juga sangat dekat sama karyawan saya namanya Yihan. Dan Yihan ini juga udah diangkat pak jadi anak angkatnya mereka. Nah barulah di titik ini polisi tahu, oh kalau Tuan Chen sama Nyonya Jang ternyata punya anak angkat. Nah di sana polisi pun langsung meminta izin untuk dipertemukan langsung nih sama si Yihan sama anak angkatnya. Siapa tahu dia tahu sesuatu atau jangan-jangan Yihan ini juga ikut menghilang. Tapi waktu itu si Lu ini atau si owner cafe ini bilang, nah pak, kalau sekarang udah nggak bisa pak, udah beberapa hari Yihan tuh nggak masuk kerja, katanya dia lagi sibuk nyiapin acara pernikahan dia sama pacarnya pak, katanya nggak masuk Yihan. Nah karena polisi nggak mau pergi kayak gitu aja dengan tangan kosong, polisi pun berinisiatif untuk memeriksa rekaman CCTV yang ada di Momo Cafe. Nah coba saya minta izin cek CCTV ya. Oh ya boleh kata si Pak Lu ini. Nah dari CCTV itu wak, barulah diketahui kalau
Tuan Chen mendatangi Cafe Momo terakhir kali tanggal 16 Februari itulah. Nah, anehnya setelah itu polisi tidak menemukan rekaman Tuan Chen ataupun juga Nyonya Zhang keluar dari kafe. Nggak ada. By the way, waktu yang terakhir dilihat Tuan Chen itu sama Nyonya Zhang ya. Nah, disitulah polisi udah mikir enggak, ini kayaknya ada nggak beres lah sama kafe ini nih. Dua lansia tuh langsung hilang setelah mereka berkunjung ke kafe ini. Mana Tuan Chen juga ditemukan tewas. Terus kayak gimana nih nasib istrinya? Nyonya Zhang ini masih hidup apa enggak? Nah, karena banyaknya teka-teki yang belum terungkap di sini, Wak, polisi pun berfokus lagi pada penyelidikannya untuk mencari Nyonya Zhang. Tapi setelah beberapa hari berlalu, Wak, upaya itu belum juga membuahkan hasil karena mereka sama sekali tidak menemukan petunjuk apapun. Barulah setelah 1 minggu mengalami kebuntuan, polisi dikejutkan dengan sebuah berita tragis terkait Nyonya Zhang. Jadi ceritanya pada tanggal 2 Maret 2013, beberapa polisi pun berinisiatif untuk mengecek kembali ke TKP tempat Tuan Chen itu ditemukan untuk mencari tahu mungkin ada bukti juga yang terlewatkan atau petunjuk yang terlewatkan. Kita coba cek lagi di sana. Nah, pas mereka lagi melakukan penyelidikan di sana, Wak, tiba-tiba polisi melihat ada jasad manusia yang terbenam di kolam mangrove, tepatnya di area yang berlumpur, Wak. Ada mayat terbenam di situ. Polisi pun langsung periksa jasad itu, diangkatlah ke daratan, dan pas mayat itu sudah diangkat, dugaan polisi langsung benar, itulah dia Nyonya Zhang. Meninggal juga dia. Kayak gitu juga caranya meninggal. Langsunglah dibawa ke rumah sakit nih kan, Wak, diotopsi lagi. Dan dari hasil otopsi itu akhirnya diketahui bahwa Zhang atau Nyonya Zhang ini tewas dihabisi karena pukulan benda tajam. Suaminya ditusuk, dia dipukul. Dengan kata lain, Nyonya Zhang ini meninggal bukan karena murni kepleset apa gimana, dia juga ikutan dibunuh nih sama kayak suaminya. Di titik ini kecurigaan polisi pada Momo Cafe jadi makin besar lagi. Mereka langsung mikir, kalau dua lansia ini tewas setelah berkunjung ke Momo Cafe dan mereka juga nggak pernah terlihat keluar dari sana, berarti kemungkinan mereka dihabisi nyawanya ya di sini atau di Momo Cafe. Baru jasadnya dibuang ke siapa? Ke kolam mangrove itu. Cuman pertanyaan sekarang, siapa yang tega melakukan aksi keji itu? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, Wak, polisi pun langsung melakukan penggeledahan besar-besaran di Momo Cafe dan memeriksa dengan penuh hati-hati. Nah, dari penggeledahan itulah, Wak, polisi akhirnya menemukan sebuah bukti penting terkait kematiannya Tuan Chen dan juga Nyonya Zhang. Dan dari bukti itu, polisi berhasil mengantongi nama tersangka utama dari tindakan sadis ini masuk ke penangkapan. Nah, jadi Wak, ketika polisi mengecek setiap sudut demi sudutnya Momo Cafe ini dengan seksama, mereka menemukan ada 3 tetesan darah ada di dapur, Wak. Nah, tetesan itu kemudian dibawa ke lab forensik untuk diidentifikasi, dan gak lama kemudian akhirnya diketahui kalau tetesan darah itu adalah darahnya Nyonya Zhang. Ada di situ darahnya. Ngapain darah customer ada dekat dapur? Nah, dengan ditemukannya bukti ini, Wak, polisi semakin yakin lagi kalau Nyonya Zhang pasti dihabisi nyawanya di dalam Momo Cafe. Nah, bersamaan dengan itu, polisi sudah teringat lagi nih kabar dari pihak bank bahwa ada kan yang tadi dia bilang bahwa ada wanita muda yang ingin mengambil uang rekening Tuan Chen. Langsunglah polisi ini kayak kami tahu lah ini siapa pelakunya. Jangan-jangan dia anak angkatnya Tuan Chen ini, Yihan ini, kata si polisi. Dan kecurigaan polisi itu juga semakin besar lagi setelah mereka tahu bahwa Yihan lagi butuh uang buat nikah sama pacarnya. Pacarnya namanya Jui Fanglu, si Jui ya, Jui Fanglu. Dan FYI, Jui Fanglu ini adalah seorang pengangguran, Wak, dan katanya tidak bisa diandalkan dari segi finansialnya lah gitu. Dia lagi butuh uang. Habis itu ada wanita datang, ciri-cirinya mungkin sama kayak si Yihan, mau ngambil uangnya Tuan Chen. Nah, untuk memastikan dugaan itu, Wak, polisi pun lalu mengambil fotonya Yihan, dikasihlah ke petugas bank. Betul cewek ini nggak yang kalian maksud kemarin? Dan ternyata semua pihak bank mengkonfirmasi dengan tegas, iya Pak, inilah dia kemarin orangnya tuh, dia orangnya. Orang itu yang udah berusaha ngambil uang dari rekeningnya Tuan Chen. Nah, dengan adanya konfirmasi itu, polisi pun langsung bawa si Yihan ke kantor polisi buat diinterogasi terkait kematian orang tua angkat. Ini pasti dia ada kaitannya gitu kan. Nah, tapi waktu diinterogasi itu, Wak, Yihan malah bikin pengakuan yang lebih menghebohkan lagi. Kalian tuh apa? Dengan santainya Yihan bilang, iya Pak, saya pelakunya. Tapi sebenarnya yang ngabisin nyawa kedua lansia itu bukan saya sendirian, Pak. Tapi beberapa teman kantor saya juga ikutan. Dan Bapak harus tahu, yang punya ide buat ngabisin mereka berdua itu bukan saya. Ide itu datang dari bos saya. Kalian masih kan?
Pak Lu tadi itu. Kagetlah polisi, yang betul kau nih. Betul Pak, saya nggak bohong. Nah disitulah Wak Ihan pun akhirnya cerita panjang lebar terkait kronologi kematian orang tuanya. Kenapa Bapak Lu ikut-ikutan? Nah jadi Wak, kata Ihan ini udah masuk kronologi dari Ihan ya. Setelah diadopsi oleh keluarganya Shen Wak, kondisi finansial Ihan ini perlahan-lahan mulai membaik. Secara orang tua angkatnya juga ngasih bulanannya juga dikit Wak, banyak. Nah selain masalah finansialnya sudah makin membaik, Ihan ini juga mulai bergaya hidup mewah Wak. Dia sering pakai perhiasan-perhiasan mahal, sering pakai barang-barang branded pemberian orang tua angkatnya itu kan. Dan hal itu rupanya memicu kecemburuan dari teman-teman kerjanya Momo Cafe, termasuk Lu, bosnya ini Wak. Nah kedengkian itulah yang akhirnya membuat si Lu ini terbersit sebuah niat jahat untuk ngabisin orang tua angkat karyawannya buat ngambil semua hartanya. Tapi waktu itu si Lu ini nggak mau melakukan aksi itu sendirian Wak. Dia terang-terangan ngomong sama Ihan, Ihan, hidupmu saya lihat udah enak kali ya setelah kamu kenal sama Tuan Chen. Aku juga maulah kaya kayak kau. Kau juga mau makin kaya lagi nggak? Gimana kalau kita ambil aja semua harta dari orang tua angkat kau, terus kita bagi dua, makin kaya lagi loh kau. Kata si Pak Lu kayak gitu. Ya Pak, maksudnya kayak gimana nih Pak? Kata si Ihan, udah kita habisi aja mereka berdua. Lansia kok bisa apa sih? Nanti uangnya kita bagi-bagi. Itu kata bosnya Wak. Dan entah dapat bisikan setan dari mana, Ihan dengan bodohnya malah mengiyakan ajakan itu. Oh iyalah Pak, saya setuju kata. Dan mereka pun akhirnya menyusunlah semua rencana untuk bisa melakukan aksi jahat itu Wak. Dan supaya aksi itu berjalan lancar Wak, Ihan juga mengajak dua orang lain untuk ikut serta. Yang pertama si Jui, pacarnya Ihan pengangguran itu. Terus yang kedua teman kerjanya Ihan juga, namanya Jong, karyawannya si Pak Lu juga. Jadi yang akan terlibat di aksi ini 4 orang, Ihan, Jui pacarnya, Jong karyawannya, Lu bosnya. Ya, nah akhirnya setelah semuanya sepakat, mereka pun segera melancarkan rencana jahatnya di tanggal 16 Februari 2013 itu. Pada hari itu seperti biasalah ya Allah, kedua lansia ini pergilah itu ke Momo Cafe, akan mau lihat anak angkatnya lagi kerja sambil quality time berdua juga, macam biasa. Setibanya di cafe, Ihan yang pada saat itu masih bekerja juga Wak, ngasih minum yang udah dikasih obat tidur kepada dua orang angkatnya ini. Nah karena udah dikasih obat tidur, waktu udah minum obat itu, minum minuman itu, kedua lansia ini perlahan-lahan mulai mengalami penurunan kesadarannya, tapi belum pingsan. Mereka ini macam dibikin oleng kayak gitulah, macam dipikir mabuk. Nah di momen ini Ihan langsung ditodong, langsung macam dirampoknya nyonya Jang Wak. Dia langsung terang-terangan, sini kasih tahu aku pin ATM kau berapa. Langsung kayak gitu, langsung berubah dia Wak. Langsung nggak sopan sama sekali gitu loh, langsung bentak-bentak si nyonya Jang itu. Nggak mau lah nyonya Jang kasih. Nah nggak nyerah di situ, Ihan beralih lagi ke Tuan Chen, kasih tahu berapa pin ATM kau. Sama juga Tuan Chen tetap nggak mau buka mulut, nggak mau ngasih tahu pin ATM-nya berapa. Yang ada Wak, dengan sisa-sisa kesadarannya Tuan Chen ini ngamuk. Kamu jangan kurang ajar ya. Kamu kok berani giniin kami? Kami loh udah nganggap kau kayak anak kami sendiri. Kami udah ngasih kamu banyak uang, perhiasan, berani-beraninya kamu ngerampok kami kayak gini, kata Tuan Chen Wak. Nah nengok dia dimarahin kayak gitu sama Tuan Chen, nggak terima Ihan Wak, memuncak emosinya. Nah dengan gelap mata Ihan pergi ke dapur, diambil pisau, wadah, ditusuk ya Tuan Chen. Sampai Tuan Chen tewas kat situ. Nah setelah Tuan Chen tewas, baru giliran Ihan ngabisin nyawanya Nyonya Jang Wak pakai pisau yang ada di tangannya. Jadi yang newasin mereka berdua Ihan. Nah waktu mereka berdua tewas, si Ihan CS ini sempat kebingungan nih, kayak gimana nih jasad mau kita apain. Dan supaya aksi itu tidak ketahuan, mereka pun sepakat untuk disimpan dulu jasadnya ke kontrakannya Jong karyawannya. Dan akhirnya malam itu juga mereka berempat bawalah jasadnya Tuan Chen sama Nyonya Jang ini ke kontrakannya si Jong dengan mengendarai sebuah mobil. Mereka lewat pintu belakang. Nah kedua jasad itu pun diletakkan di kamar kosong yang ada di sana. Tapi karena semakin hari kedua mayat itu semakin berbau, tentunya namanya juga mayat kan, akhirnya keempat pelaku itu pun barulah dibuangnya jasad para korban itu ke Sungai Tamsui. Satu dibuangnya di kolam katanya, terus satu lagi macam dipisah gitu, dibuang di hutan mangrove. Nah, terus yang terjadi selanjutnya itulah yang tadi aku ceritakan Wak. Jasad keduanya ditemukan oleh warga dan juga polisi. Kayak gitu. Astagfirullahaladzim. Nah mendengar pengakuan itu Wak, polisi pun langsung dengan mantap menetapkan keempat pelaku ini sebagai tersangka penghilangan nyawa Tuan Chen dan juga Nyonya Jang Wak. Dan atas perbuatan itu si Ihan ini ya, anak angkat nggak tahu diri ini, anak angkat dari korban ini dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan Taiwan. Sementara si Jui pacarnya, Jong kawannya, dan juga Lu bosnya ini aku nggak nemu informasi dari sumber manapun tentang hukuman yang mereka terima. Kalau kalian tahu tambahin aja di bawah. Dan setelah dijatuhi hukuman mati, Ihan sempat ngubah pengakuannya tuh supaya hukumannya dikurangi kan. Salah satunya si Han ini bilang kalau selama ini saya sudah menjalin hubungan romantis sama Tuan Chen, sama ayah angkat saya. Terus Tuan Chen ini janji mau ngasih saya uang, tapi waktu ditagih Tuan Chen ini ingkar janji. Dia udah apa-apain saya kayak gitu. Saya nggak mau lah kalau misalnya saya disia-siakan kayak gitu, makanya saya minta uang. Waktu dia ingkar janji itu makanya saya marah Pak.
gelap mata, saya habisi nyawanya dia. Tapi untungnya keterangan itu tidak dipercaya oleh hakim maupun jaksa Taiwan karena mereka tetap kekeh menjatuhkan hukuman mati sama si Yihan atas perbuatan yang sudah dia lakukan. Oke Wak, jadi itu tadi kasus penghilangan nyawa yang menimpa pasangan lansia di Taiwan Wak. Kasus ini bikin aku kasihan kali sama Tuan Shen dan juga Nyonya Jang. Oh astagfirullahaladzim. Wah, niat mereka tuh baik kali loh. Mereka mengadopsi Yihan sebagai anak angkat dengan tujuan mau membantu Yihan yang udah curhat, ada masalah finansial dan lain sebagainya. Tapi yang dibantu nih kok yang nggak tahu diri itu loh. Dari kisah ini tuh kita seolah-olah diingatkan untuk selalu berhati-hati dengan orang baru yang masuk ke kehidupan kita, Wak. Baik sama orang tentu ya boleh, bahkan itu kewajiban kita kan. Kita harus baik sama semua orang. Tapi pastikan kalian tahu batasnya sampai mana, karena kita nggak pernah tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Tapi semoga kita semua yang lagi nonton video ini selalu didekatkan dan dijumpakan dengan orang-orang baik dan dijauhkan dari orang-orang yang berniat jahat atau berpotensi merugikan kita. Jauh-jauhkan kami ya Allah dari orang-orang yang nantinya bisa merugikan kami. Semoga Allah senantiasa melindungi kita semua ya. Amin ya rabbal alamin.